Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak diri pribadi, begitu juga kepada para jamaah, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa menjaga dan memelihara keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana dengan kita bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya, kita akan dijadikan orang yang paling mulia di sisinya. Ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya ma'asyiral muslimin, maka jadilah kita orang yang menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, maka jadilah orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faya ma'asyiral muslimin, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan paling mulianya suatu amalan seorang hamba. Beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala merupakan tujuan diciptakannya manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu diantaranya melaksanakan salat, berpuasa, melaksanakan ibadah haji, umrah, bersedekah. Semua itu adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun ingat, ada orang-orang yang datang kelak pada hari kiamat, dia membawa ibadah, salat, puasa, sedekah, namun Allah jadikan pahalanya haba'an manthura, bagaikan debu yang berterbangan. Faya ma'asyiral muslimin, oleh karenanya jangan sampai ketika kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kita campurkan dengan kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwa perkara-perkara yang bisa menghapuskan pahala amalan seseorang adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, la in asyrakta, jika engkau berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menyekutukan Allah di dalam amalan-amalan kalian, la yahbatanna amaluka, niscaya amalanmu akan terhapuskan.
kalian tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun di sisi Allah tabaraka wa taala. Fa ya ma'asyiral muslimin, Allah mengingatkan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kata Allah tabaraka wa taala, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah tabaraka wa taala, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kalian mengetahui Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Kalian mengetahui Allah lah yang menciptakan kalian. Kalian mengetahui bahwasanya Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Maka jangan sekali-kali jadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ya ma'asyiral muslimin, maka di antara bentuk kesyirikan yang bisa menghapuskan amalan seseorang adalah dia beramal amalan akhirat dengan tujuan dunia. Beramal akhirat dengan tujuan dunia. Fa ya ma'asyiral muslimin, betapa banyak motivator dia memberikan motivasi kepada audiennya dengan mengatakan, barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, maka rajinlah salat duha. Barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, bacalah surah Al-Waqiah pada sore hari. Fa ya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya motivasi seperti ini adalah menjerumuskan kepada perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa taala. Di mana letak kesyirikannya? Yaitu kesyirikan di dalam niat dan tujuan. Apabila kalian niat salat karena untuk kepentingan dunia, kalian melaksanakan ibadah salat agar dimudahkan rizkinya oleh Allah, ketahuilah, maka kalian akan mendapatkan dunia, namun tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ingatlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, dia beribadah kepada Allah, dia bersedekah, dia salat, tapi harapannya dunia, kehidupan dunia, maka Allah akan berikan wafi ilaihim, maka Allah akan penuhi kepada mereka a'malahum fiha, disebabkan amalannya, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan. Ingat kata Allah tabaraka wa ta'ala, apabila kalian salat niat mendapatkan dunia, menginginkan jabatan atau kemewahan dunia, maka ketahuilah kalian tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itulah yang tidak ada bagi mereka di akhirat illa an-nar, kecuali api neraka. Fa ya ma'asyiral muslimin, oleh karenanya ketika kalian melaksanakan salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, baik itu sedekah atau amalan-amalan ibadah yang lainnya, benar-benar niatkan karena Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalian berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki yang halal, ya Allah berikanlah kehidupan yang luas, maka ini diperintahkan karena Allah tabaraka mengatakan, ud'ullah, mintalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mintalah kalian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ingat, tujuan kalian beribadah bukan untuk dunia. Salat, kenapa kamu salat? Iya, agar saya hidup senang, agar harta saya aman, agar harta saya ini diberikan keberkahan oleh Allah. Inilah syirik dalam tujuan dan niat. Akan tetapi apabila kalian salat karena Allah tabaraka wa ta'ala, dan di dalam salat kalian berdoa, ya Allah berikanlah rizki, maka ini bukanlah kesyirikan, karena kalian meminta rizki kepada Allah. Artinya tujuan kalian salat karena Allah, di dalam salat kalian berdoa,
Bedakan tujuan dengan meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikanlah, ketika seseorang itu beramal amalan akhirat dari salat, sedekah, membaca Al-Quran dan semacamnya, apabila dia menginginkan dari ibadahnya tersebut keinginan dunia, maka Allah akan berikan dan tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Faya masral muslimin, ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan hadis qudsi. Allah mengatakan, innallaha ta'ala yaqulu ya bani Adam. Sungguh Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, tafarrau li'ibadati, fokuslah kalian beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan wa asadda faqraka. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, fokuslah kalian beribadah kepadaku. Amla sadraka ghinan, niscaya kami akan penuhi dada kalian dengan kekayaan. Ketahuilah bahwasanya kekayaan pada diri seorang muslim adalah kayanya hati, bukan kaya harta. Ketika seseorang diberikan kekayaan hatinya, yaitu ridha kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi kayanya hati itu adalah apa? Ridha kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah berikan sedikit, dia ridha dan menerima. Begitu juga ketika dia diberikan banyak oleh Allah, dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak lupa. Wa asadda faqrak, dan niscaya Allah akan tutupi kebutuhan-kebutuhannya. Dan sebaliknya, wa illa taf'alah mala'tu yadaika syughlan, ketahuilah, dan apabila kalian tidak melakukan hal itu, kalian menyibukkan dalam kehidupan ini dengan dunia, bukan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semakin menyibukkan kalian dengan dunia. Walam asadda farqakah, dan niscaya Allah tidak akan menutupi, tidak akan mencukupi kebutuhan. Banyak harta, tapi dia akan senantiasa merasa kurang. Rumah sudah lebih dari satu, mobil sudah ada, sawah sudah ada, ladang sudah ada, akan tetapi pada hatinya merasa kurang dan terus merasa kurang. Na'udzubillah min dzalik. Faya masral muslimin, oleh karenanya fokuskanlah kita beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yakinlah bahwa rizki seseorang itu sudah disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidaklah seseorang itu meninggal kecuali rizkinya sudah terpenuhi. Dan Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah satu hewan melata pun yang hidup di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, melainkan rizkinya ditanggung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya masral muslimin, maka apabila kita beribadah, ikhlaskanlah ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dengan mengharapkan keuntungan dunia. Faya masral muslimin, karena mengharapkan keuntungan dunia itu bukan sikap orang yang beriman, melainkan sikap orang-orang yang dia tamak akan dunia. Ingatlah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, di antara sikap orang yang beriman itu ketika dia bersedekah, dia hanya mengharapkan wajah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang beriman ketika dia bersedekah, dia mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, sungguh aku memberikan makan kepada kalian liwajhillah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukuran, bahkan ucapan terima kasih. Ini di antara sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Begitu juga ketika dia beramal baik kepada temannya, dia tidak mengharapkan balasan kecuali hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya masral muslimin, di antara perkara yang bisa menghapuskan amalan seseorang adalah dia berbuat zalim. Ketahuilah bahwasanya
perbuatan dolim yang kita lakukan pada saat ini, ketika kalian tidak mendapatkan maaf atau tidak minta maaf kepada orang yang didolimi, maka hal ini akan menyebabkan kalian menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Ingatlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Nabi SAW berbincang dengan sahabat dan beliau mengatakan, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian manil muflis? Siapakah orang yang merugi? Orang yang bangkrut. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala innal muflisa min ummati may yati yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa yati qad syatama hada wa qad fahada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'dha ana alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Faya masral muslimin. Perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para sahabat dan beliau bertanya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang bangkrut di antara kami adalah mereka yang tidak memiliki harta benda. Mereka tidak memiliki kekayaan. Faqala, namun Nabi SAW mengatakan, "Innal muflisa min ummati." Sungguh sejatinya orang yang bangkrut pada umatku, may ya'ti yaumal qiyamah, dia datang kelak pada hari kiamat, bi salatin wa siyamin, dia membawa pahala salat, pahala puasa, wa zakatin, dan juga zakat, wa ya'ti, akan tapi dia datang pada hari kiamat, qad syatama hadza, dia telah mencaci saudaranya ketika dunia dan dia belum dimaafkan, wa qad fahada, dan juga dia menuduh orang lain tanpa tuduhan yang benar, dia menuduh dengan orang lain dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, wa akala mala hadza, dan dia makan harta orang lain dengan cara yang batil, wa safaka dama hada, dan dia menumpahkan darah saudaranya, wa daraba hada, atau dia memukul orang lain tanpa alasan yang benar, fayu'ta hada min hasanati, sehingga orang yang didolimi ini kelak di akhirat akan diambilkan dari kebaikan orang yang berbuat dolim. Faya masral muslimin. Maka di sini apabila kita merasa mendolimi saudara kita, maka segeralah minta maaf sebelum datang pengadilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa minta maaf ketika dunia itu lebih ringan dibandingkan kalian menunggu kelak di akhirat. Faya masral muslimin, ini diantara perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan seseorang. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya masral muslimin. Tentunya masing-masing kita menginginkan ibadah yang kita lakukan itu mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari ibadah yang kita lakukan tentunya kita menginginkan mendapatkan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karenanya jauhilah perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan-amalan yang kita lakukan. Faya masral muslimin, di antara amalan yang bisa menghapuskan amalan seseorang yang telah kita sebutkan tadi, yang pertama adalah asyirku billah, yaitu berbuat syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala.
baik syirik besar ataupun syirik kecil. Oleh karenanya, hendaklah kita senantiasa menjaga amalan-amalan kita agar tidak ternodai dengan namanya kesyirikan. Faya masral muslimin, perkara yang kedua yang bisa menghapuskan amalan seseorang adalah dia mendolimi saudaranya dan dia tidak meminta maaf atas kedolimannya. Kemudian di antara perkara yang bisa menghapuskan amalan seseorang adalah dia berbuat riya, yaitu dia melakukan ibadah namun dengan ibadah tersebut dia ingin dipuji oleh orang lain, dia ingin disanjung, dia bersedekah ingin dikatakan orang yang dermawan, dia membaca Al-Quran karena ingin dikatakan orang yang pandai membaca Al-Quran, dia sholat ingin dikatakan orang yang rajin ibadah. Faya masral muslimin, tentunya masih banyak perkara-perkara yang bisa menghapuskan amalan seseorang, akan tetapi pada kali ini kita cukupkan dengan perkara ini. Faya masral muslimin, ingatlah, kita fokuskan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka niscaya rizki itu sudah dijamin oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan khawatirkan rizki anak-anak kita, jangan khawatirkan rizki akan kita, karena rizki sudah ditanggung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mengatakan, nahnu narzuqukum wa iyyahum, kamilah yang memberi rizki kepada kalian wahai para orang tua, wa iyyahum, dan kepada mereka yaitu anak-anak kalian. Janganlah kalian khawatir akan rizki kalian dan juga anak-anak kalian, namun bertawakallah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mintalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala kemudahan. Dan ingat faya masral muslimin, terutama di dalam kehidupan ini pasti banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi, banyak sekali rintangan-rintangan. Oleh karenanya bersabarlah dan bertawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Faya masral muslimin, marilah kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal. Perbanyaklah ibadah dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan kita bersalawat kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma arzuqna ilman nafi'an. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.